teks bacaan yang berjudul Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarang guru, melainkan seorang guru anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia mendapatkan pendidikan yang sesuai. Sangita Lahman nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatan itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak-anak yang akan memengaruhi pada saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan yang khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, sobat belajar, setelah kalian membaca teks tadi, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, siapakah Sangita Lahman? Tadi di bacaan sudah ada ya. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah atau ABK. Mengapa ia ingin menjadi guru? Karena Sangita ingin menjadi guru, mengajar anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mengaruhi saat mereka besar kelak. Kemudian yang ketiga, sikap apakah yang ditujukan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang ditujukan adalah menjadi guru yang baik itu harus punya kesabaran dalam membimbing siswa berkebutuhan khusus dan mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, menurutmu sikap apakah yang perlu untuk menjadi guru yang baik? Tentunya sikap yang sabar, peduli, dan ramah. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik, tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu ya, sobat belajar. Adakah di antaramu yang ingin menjadi seorang dokter? Nah, bacalah puisi berikut ini dalam hati. Perhatikan bagian-bagian dalam puisi dengan seksama. Nah, mari kita baca puisi yang berjudul Cita-citaku, karya Muhammad Ridwan Hafid. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, sobat belajar, setelah kalian membaca puisi tadi, coba kalian isi pertanyaan berikut ini ya. Apakah judul puisi tersebut? Mudah ya. Tadi judulnya adalah Cita-citaku. Yang kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? Karya Muhammad Ridwan Hafiz. Kemudian yang ketiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Bercita-cita ingin menjadi dokter. Yang keempat, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Puisi berisi seorang anak yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter ya. Nah, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut ya. Kalian bisa membuat gambar seperti ini ya, seorang dokter, atau kalian bisa mencari referensi sendiri di internet. Ayo mengamati, sobat belajar. Perhatikan gambar di samping, profesi apakah yang ditujukan pada gambar di atas. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter hewan seperti gambar tersebut?
Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal yang tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Tahukah kamu sobat belajar, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan. Pada daur hidup hewan, ada yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda. Pada saat telur menetas, bentuk hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ketika telur menetas, bentuk hewan mirip dengan bentuk tubuh induknya. Nah, sobat belajar, mari kita mengetahui tentang metamorfosis katak ya. Katak berkembang biak dengan cara bertelur dalam air ya. Kemudian telur itu akan menetas kurang lebih dari 10 hari. Nah, kemudian akan menjadi berudu air atau kecebong. Berudu ini memiliki insang ya, sobat belajar, bisa hidup di dalam air. Setelah itu akan tumbuh menjadi berudu berkaki, selanjutnya akan menjadi katak berekor, yang terakhir akan ekornya hilang, akan menjadi katak dewasa. Yang selanjutnya kita bandingkan dengan metamorfosis kecoa. Kecoa adalah salah satu serangga yang juga berkembang dengan cara bertelur. Kemudian setelah beberapa lama, telur kecoa akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Kemudian warna kulitnya akan mengalami perubahan. Yang terakhir akan menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya sobat belajar, kita akan mengetahui tentang daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Yang selanjutnya, daur hidup nyamuk. Nyamuk pertama kali akan bertelur ya, bertelurnya juga di dalam air ya. Kemudian akan berubah menjadi jentik-jentik atau larva. Kemudian setelah beberapa lama akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang terakhir akan berubah menjadi nyamuk dewasa yang siap menghisap darah hewan atau manusia. Nah, sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Yang kedua, pada daur hidup hewan, ada yang mengalami perubahan bentuk, juga ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dinamakan dengan metamorfosis.